Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan acara Rema malam hari ini dengan tema dibenarkan oleh iman, didasari dari Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Latar belakang nats ini adalah karena adanya pengajaran di jemaat Roma yang mengajarkan bahwa selain beriman kepada Kristus juga harus melakukan tuntutan hukum Taurat. Bagi Paulus sudah jelas bahwa seseorang dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, jika kita mengamati tulisan Rasul Paulus, khususnya juga di dalam Roma, berulang kali Paulus menekankan hal ini, bahwa manusia dibenarkan karena iman. Misalnya dari Roma pasal yang ke-3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Dalam ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikian juga masih banyak ayat-ayat lain yang ditulis oleh Paulus tentang hal ini. Konsep dibenarkan oleh iman sebenarnya sudah muncul sejak di dalam Perjanjian Lama dan menjadi dasar bahwa kehidupan manusia diselamatkan, dibenarkan itu karena iman. Paulus dalam hal ini menggunakan teladan daripada Abraham, menyatakan dengan jelas sekali bahwa Abraham juga dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, karena waktu itu belum ada hukum Taurat. Karena Abraham dia percaya kepada janji Allah tentang memiliki keturunan dan menjadi bangsa yang besar. Abraham percaya dan Tuhan menyatakan dia sebagai orang yang benar. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Konsep dibenarkan karena iman merupakan salah satu pengajaran yang penting dalam kekristenan, dan inilah yang membuat kekristenan menjadi begitu unik dan berbeda dengan agama-agama dalam dunia. Karena agama-agama di dunia ini mengajarkan tentang perbuatan, harus berbuat baik, beramal, melakukan ibadat atau menjalankan hukum-hukum agama, maka orang akan dibenarkan. Karena konsepnya manusia dibenarkan karena perbuatan. Tetapi dengan jelas sekali Alkitab mengatakan kita diselamatkan itu karena iman, yang merupakan anugerah daripada Allah. Kita melihat iman Abraham pertama kali tatkala dia bersedia mengikuti panggilan Tuhan, meninggalkan negerinya, negeri leluhurnya, dan mengikuti kemana Tuhan tunjukkan. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, padahal dalam ayat tersebut Tuhan masih belum menyebutkan dengan khusus tujuan Abraham. Tanah itu baru akan ditunjukkan Tuhan ketika Abraham mau untuk pergi. Selain itu, Tuhan juga menjanjikan Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, padahal waktu itu Abraham sudah sangat tua. Dia sudah berumur 75 tahun. Apalagi dikatakan istrinya mandul. Nah, saudara sekalian, namun Abraham percaya. Dalam perjalanannya mengiring Tuhan, ternyata Tuhan tidak langsung memberikan tanah tersebut kepada Abraham. Abraham pernah menyingkir ke Mesir tatkala negerinya dalam keadaan kelaparan. Dia juga, saudara sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana pergumulan Abraham pada waktu itu. Jika kita berada dalam posisi Abraham,
mungkin kita tidak lagi menaruh pengharapan pada Tuhan. Tetapi Abraham tidak, saudara sekalian. Dia tetap setia, dia tetap percaya kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan akan mengabulkannya. Saudara sekalian, memang Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena mentaati hukum Taurat. Kita dibenarkan, itu merupakan satu anugerah Tuhan. Namun bukan berarti, saudara sekalian, perbuatan menjadi tidak penting. Karena iman yang benar tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan yang benar. Iman yang benar harus dinyatakan dengan perbuatan yang benar. Banyak orang Kristen memiliki konsep yang keliru, merasa bahwa dia sudah dibenarkan karena dia sudah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Selebihnya tidak mementingkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak menunjukkan dia sebagai pengikut Tuhan yang setia. Iman Abraham adalah contoh model bagi orang percaya, bukan hanya nalarnya tetapi juga tindakannya. Abraham harus keluar dari Ur Kasdim. Dia harus mengganti nama dari Abraham, dari Abram menjadi Abraham. Artinya bapa orang beriman, sekalipun waktu itu dia masih belum mempunyai anak. Tuhan menghendaki harus mempersembahkan anaknya sebagai korban, dan itu juga dilakukan oleh Abraham tanpa ragu-ragu lagi. Saudara sekalian, Paulus juga menekankan bahwa setelah kita dibenarkan oleh iman yang merupakan kasih karunia Allah, ia juga menekankan hal, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Misalnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan demikian: karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Melalui renungan ini kita diingatkan kembali, kita dibenarkan semata-mata karena iman di dalam anugerah Tuhan. Itu merupakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, bukan karena jasa, bukan karena kelebihan, bukan karena perbuatan kita. Kita patut mensyukurinya setiap saat. Dan yang terpenting, bagian ini juga mau menekankan iman yang benar harus disertai dengan perbuatan yang benar. Cirinya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami dibenarkan itu karena iman di dalam anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan-perbuatan kami yang melakukan tuntutan hukum Taurat atau menjalankan syariat-syariat agama kami. Tetapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Biarlah Tuhan terus-menerus mengingatkan kami akan anugerah yang besar ini, membuat hidup kami bersyukur kepadamu, dan kami nyatakan dalam banyak hal, baik dalam persembahan diri kami, dalam persembahan talenta yang kami miliki, dalam persembahan harta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, maupun dalam banyak hal ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini kami mau mengingat akan pertumbuhan kerohanian kami. Biarlah di masa-masa pandemi seperti ini kami tidak melepaskan diri dari persekutuan kami dengan Tuhan, sehingga kerohanian kami senantiasa bertambah, bertumbuh, berkembang dan berbuah. Tuhan, mampukan kami. Biarlah perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud syukur kami nyatakan bagimu ya Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengalami berkat Tuhan lewat kami, dan Tuhan dipermuliakan. Kami tak lupa juga mendoakan usaha pemerintah dalam menjalankan vaksin COVID-19 ini. Kami juga mohon Tuhan tolong supaya program ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga seluruh rakyat Indonesia
mendapatkan berkat lewat vaksin yang sedang akan dijalankan oleh pemerintah ini. Tuhan memberkati juga pemerintahan Jokowi dan jajarannya, mampukan mereka menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dengan penuh hikmat. Terima kasih ya Tuhan, jaga dan lindungi jemaat-Mu. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, terpapar virus COVID-19 ini, kami juga mohon Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan. Tatkala mereka dirawat di rumah sakit atau mereka sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing atau di tempat-tempat khusus, Tuhan yang boleh memberkati sehingga mereka dapat kembali pulih. Demikian juga yang sudah lanjut usia, Tuhan yang boleh sertai mereka agar mereka juga diberkati dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.